Abdi bunga pisan dilahirkeun di lemah Abang. Abdi kudu wanian ngamakmurkeun ngaran lemah Abang. Kajeun lemah Abang ngaranna teh tos teu aya. Tapi di hate urang lemah Abang ngaranna aya. Hayu ameng ka lemah Abang, ulah ragu atawa bimbang. Lemah Abang, kota Islami jeung perjuangan. Hayu ameng ka lemah Abang, ulah ragu atawa bimbang. Lemah Abang, kota Islami jeung perjuangan. Beratus-ratus tahun kemudian, ya kan, datanglah pedagang bangsa asing, ya Belanda, ya, dia mendirikan sebuah perusahaan, sebuah pabrik, yaitu pabrik penggilingan padi yang diberi nama CV Michel Arnold tahun 1925. Zaman Belanda 1925. Nah, terus ketika tahun 1915 rakyat atau warga Lemah Abang Simpangan ini membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Syiarul Islam. Masjid Syiarul Islam itu dibangun pada tahun 1915. Masjid At-Taqwa dibangun pada tahun 1924. Masjid Al-Mujahidin dibangun pada tahun 1937. Awalnya di sini dulu. Nah, begitu. Nah, terus kemudian Belanda di situ biasa yang bangunan-bangunan tua itu adalah pabrik penggilingan padi Michel Arnold. Ini belum terjadi pergerakan penjajahan, belum. Ya, masih pemerintahan Hindia Belanda. Hindia Belanda, ya kan. Nah, di situ dia membangun pabrik penggilingan padi CV Michel Arnold berikut dengan jalan dogong. Nah, yang panjangnya yaitu sekitar 40 km sampai ke Jonggol. Nah, begitu. Dengan stasiun yaitu stasiun utama di Cibarusah dan stasiun akhir adalah di pabrik penggilingan padi Michel Arnold. Adanya penduduk, adanya pabrik, lalu ada pula pasar, namanya Pasar Lemah Abang. Pasar Lemah Abang itu pasar pertama di Kabupaten Bekasi. Di pasar yang di depan itu. Iya. Belum pindah, masih ada. Cikarang belum ada pasar, Tambun belum ada, Cibitung belum ada. Nah, ini Pasar Lemah Abang. Nah, di situ Pasar Lemah Abang berdiri bertepatan dengan berdirinya Michel Arnold. Nah, kenapa? Warga yang menjual hasil bumi, baik jagung, kacang panjang, mentimun, akan dijual ke Beos, itu mampir dulu karena kan naik jalan dogong, kereta lori. Dia sempat bersinggah di Lemah Abang. Perkumpulan itulah terjadi sebuah jual beli, akhirnya menjadilah sebuah pasar. Nah, ini Pak Nding, kan Lemah Abang ini juga kan nggak terlepas dari pahlawan-pahlawan revolusi. Dia masih ada terkait dengan Kiai Haji Nur Ali yang ada di At-Taqwa sana. Nah, terus ada di Warung Bongkok ada Mualim, ada Pak Arnain dan sebagainya. Nah, ini di Lemah Abang ini yang menonjol itu pahlawan-pahlawan revolusi itu siapa itu Pak Nding? Kalau pahlawan revolusi yaitu penghulu Med Bakri, namanya Med Bakri. Dia ketua Laskar Hizbullah yang sengaja ditunjuk oleh Kiai Haji Nur Ali. Dia khusus kayak kita wilayah Lemah Abang, Pentolan, Lemah Abang. Nah, kalau untuk Laskar Rakyat itu Bapak Diing, untuk Laskar Rakyat. Terus kemudian kalau Fisabilillah itu Tolib
ya, dan berikut pengurus-pengurusnya berikut dengan jajaran-jajarannya gitu ya. Mereka memang sangat luar biasa dalam menggempur Belanda. Masalahnya begini, sebelum terjadinya demarkasi yang diletakkan di waktu dulu kan demarkasi itu kan di Cakung. Terus kemudian Belanda licik, ya kan? Dia mau mengarah ke Bulak Kapal, ya kan? Akhirnya pabrik penggilingan padi Michel Arnold ini kan ditinggalkan karena garis demarkasi kan, ditinggal. Akhirnya pabrik Michel Arnold itu ditempati menjadi markas operasional TKR Resimen 5 di bawah pimpinan Mufreni Mukmin. Markas operasional membawahi 6 batalion, ya kan? Batalion Dawan, ya kan? Batalion Cikampek, Batalion Kerawang, Batalion Cikarang, Batalion Bekasi, dan Batalion Cilengsi. Mereka dah yang memukul mundur Belanda ya. Banding sampai Jepang Belanda pada minggat dah pasukan itu ya. Mufreni Mukmin kenapa mengadakan sebuah musyawarah beserta dengan bawahan-bawahannya, yang dipilih itu Lemah Abang. Alasannya kenapa? Yang pertama, ya kan, pejuang dan tentara perlu makan. Lemah Abang adalah lumbung padi. Kedua, Lemah Abang punya stasiun, otomatis dia punya alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan presiden dan Jenderal Sudirman yang ada di Jogja, ya kan. Ketiga, Lemah Abang itu strategis, bisa ditempuh dari Sukatani, dari Citerep, Cilengsi, dari Kerawang, dari Jakarta, strategis. Keempat, warga atau masyarakat Lemah Abang hampir mayoritas keturunan daripada serdadu Kerajaan Mataram. Dulunya ketika Mataram menggempur POC abad ke-16, ya kan. Nah, dia nggak kembali pulang karena kalah, ya kan, karena kalah. Nah, terus kemudian dia jadi petani, otomatis pasukan kerajaan otomatis kan berani-berani dalam melawan gitu. Dan kedua, selanjutnya bahwa para petani itu biasanya rela berkorban, mau bekerja, mau berperang walaupun tanpa mendapatkan apa-apa gitu, walaupun nyawa taruhannya. Biasanya itu yang menjadi alasan Kolonel Mufreni Mukmin gitu. Ya gini Bang Agah. Nah sekarang gimana nih Bang Agah, menurut Ketua Komunitas Historika Bekasi dah komentar tentang diem bae. Iya nih. Gini Bang Wawan, ini pertigaan Bapel ke sini itu dulu itu titik sentral itu, nggak kayak sekarang pindah ke SGC ya. Nah dulu itu dari pertigaan Pasir Gombong itu jalan ke arah Cikarang itu kecil, yang gede ini ke sini. Dulu kalau dari Cibarusa zaman saya masih kecil aja, dulu mobil itu nggak lewat situ, nggak lewat sini. Berarti emang dari zaman dulu jalan ini jalan gede. Jadi pertigaan yang ramai itu bukan di SGC sekarang, bukan. Ini pertigaan ini Pasar Lemah Abang. Titik simpul dari Cibarusa, dari Jakarta, dari Karawang itu di pertigaan itu, bukan di SGC kayak sekarang. Jadi wajar tadi ya Panding ya. Di sini ditempatkan sebagai markas, ya wajar karena ini emang pusatnya. Saya kan kiri kanannya kan kali. Kiri kanan kali. Air jernih. Nah, kiri kanan jalan itu kali seukuran 1,5 meter, airnya jernih, banyak orang yang pada mandi di situ. Pokoknya strategis dah, pas gitu. Terus kalau mengenai masjid itu bukan dibangun Panding, itu udah ada, dibikin direnovasi, dibangun, dibikin tembok lah, gitu. Semua juga yang di sini juga Syair Islam dari dulu, dari zaman emang udah ada kecil surau. Nah, tahun 1915 itu dibangun jadiin masjid. Surau tempat ibadah. Setelah saya Lemah Abang melakukan syiar Islam. Iya. Berarti ya 530 tahun yang lalu. Yang lalu udah ada kayak model di sana Al Mujahidin, bukan 1937, bukan. Sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Nah, itu di atau di Bugar. Nah,
begitu. Ya udah, itu aja dah. Saya Pemirsa Wan Joak Channel, alhamdulillah kita udah bincang-bincang dengan Pak Ding, dengan Bang Aga Handoko, Ketua Komunitas Historical Bekasi, dan Wan Joak Channel. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh di lemah abang ayana Lio batu bata baheula di kota ngabangun nganggo bata eta bata lemah abang. Yu hayu 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 urang sami sami nami lemah abang ayakeun deui supaya dikenang ku generasi anu aya di Bekasi. Tuh di lemah abang ayana panggilingan beas CV Arnold baheulana nganggo angkutan lori jalan dogong lemah abang. Yu hayu 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 urang sami sami nami lemah abang ayakeun deui supaya dikenang ku generasi anu aya di Bekasi. Tuh di lemah abang Bekasi diserat sejarah siar Islam di tahun 1482 Masehi. Yu hayu 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 urang sami sami nami lemah abang ayakeun deui supaya dikenang ku generasi anu aya di Bekasi.